Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Maya Isnaini dengan NIM A1S11931. Saya dari kelas R001 semester 4, Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Nah, kali ini saya akan membuat video tentang review materi dari mata kuliah prosedur kelompok dalam konseling. Nah, review materi ini merupakan tugas akhir semester dari mata kuliah ini. Dan dengan dosen pengampu, Bapak Dr. Andes Rasimin MPD dan Bapak Afan Yusra SPD MPD. Nah, untuk lebih lanjutnya, langsung saja ya kita tonton video reviewnya berikut ini. Nah, di sini saya akan mereview materinya menggunakan PowerPoint. Nah, tampilan ini merupakan cover dari PowerPoint yang akan saya tampilkan. Di situ ada garis besarnya yaitu review materi prosedur kelompok dalam konseling, ada logo Unja Universitas Jambi, ada nama dosen pengampu yaitu Bapak Afan Yusra SPD MPD, dan disusun oleh nama saya yaitu Maya Isnaini dengan NIM A1S11931. Nah, langsung saja kita lanjut ke materinya berikut ini. Nah, di sini kita akan membahas materi yang pertama, yaitu tentang apa itu bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Nah, bimbingan kelompok itu adalah suatu bentuk layanan yang dimana siswa diajak bersama-sama untuk saling bertukar informasi tentang topik-topik yang dibicarakan dan mengembangkan bersama permasalahan yang dibicarakan pada kelompok tersebut. Dan dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk mencapai tujuan layanan. Dinamika kelompok itu sendiri adalah hubungan interaksi antar sesama peserta kelompok atau peserta lainnya, atau hubungan timbal balik juga dengan sesama peserta atau dengan pemimpin kelompok. Nah, dari penjelasan yang saya jelaskan barusan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa bimbingan kelompok itu yang pertama, bimbingan diberikan kepada lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan. Nah, jadi kan bimbingan kelompok itu dilaksanakan secara bersama-sama lebih dari satu orang dan berkumpul dalam satu tempat gitu kan. Nah, selanjutnya yaitu bimbingan dilaksanakan untuk membantu individu yang mempunyai masalah. Nah, dalam bimbingan kelompok tersebut kita akan membahas permasalahan yang berdasarkan peserta tersebut pilih atau berdasarkan pemimpin kelompok yang milih, yaitu ada topik tugas ataupun topik bebas. Nah, topik bebas itu berdasarkan peserta kelompok yang memilih materinya, dan kalau topik tugas yaitu pemimpin kelompok yang menentukan. Selanjutnya yaitu penyediaan informasi melalui aktivitas kelompok yang terencana. Nah, informasi yang diberikan itu kan merupakan suatu aktivitas yang terencana, dan bimbingan kelompok itu pun aktivitas yang sebelumnya sudah direncanakan, diatur jadwalnya, lalu dilaksanakan pada hari yang telah ditentukan. Nah, yang terakhir yaitu memungkinkan setiap anggota kelompok untuk belajar berpartisipasi aktif dan berbagai pengalaman dan dalam upaya pengembangan wawasan, sikap dan atau keterampilan yang diperlukan dalam upaya mencegah timbulnya masalah atau dalam upaya pengembangan pribadi. Nah, itu tadi maksud dari dinamika kelompok, yaitu partisipasi aktif dalam bimbingan kelompok dari pesertanya ataupun pemimpin kelompoknya itu sendiri. Selanjutnya kita lanjut pada konseling kelompok. Nah, konseling kelompok biasa dikenal sebagai sebuah tindakan konseling untuk membantu menangani masalah individu melalui dukungan antar pribadi, atau dalam bahasa sederhananya yaitu kelompok pemecahan masalah antar pribadi, atau konseling kelompok itu dilakukan lebih dari satu orang. Kalau konseling individual kan dilakukan hanya satu orang, ya kan. Nah, dapat kita simpulkan juga dari penjelasan yang barusan saya jelaskan, yaitu konseling kelompok adalah sebuah strategi intervensi terapeutik dalam format kelompok guna membantu anggota dengan masalah serupa melalui dukungan antar pribadi, upaya penyesuaian diri, serta perkembangan kepribadian. Nah, kita lanjut, yaitu yang selanjutnya, apa sih tujuan layanan bimbingan kelompok dan konseling kelompok itu? Nah, bimbingan kelompok di sini ada tujuannya, yaitu yang pertama, pengembangan pribadi anggota. Nah, selanjutnya pengembangan pribadi ini meliputi pengembangan segala potensi dan keterampilan sosial yang dimiliki.
Nah, selanjutnya yaitu pembahasan topik bahasan secara mendalam. Sedangkan pembahasan masalah adalah sebagai upaya preventif agar terhindar dari permasalahan yang dibahas. Nah, untuk tujuan dari konseling kelompok itu sendiri yaitu ada beberapa. Yang pertama, untuk membantu anggota belajar bagaimana membangun hubungan yang bermakna dan intim. Nah, maksudnya di sini hubungan yang hangat antar sesama peserta kelompok lainnya ataupun dengan pemimpin kelompoknya. Jadi kita jangan menjadi peserta yang pasif, yang hanya diam saja, yang tertutup gitu. Jadi kita harus membangun hubungan yang baik dengan peserta lainnya agar tercipta dinamika kelompok yang diinginkan. Nah, selanjutnya yaitu untuk menemukan cara-cara alternatif dalam menangani masalah-masalah. Nah, karena dalam konseling kelompok kita akan membahas permasalahan yang dihadapi oleh siswa-siswa tersebut atau orang lain tersebut. Nah, lalu akan dicari alternatif yang cocok untuk mereka. Nah, mencari alternatifnya itu secara bersama-sama dan didiskusikan secara bersama-sama pula. Selanjutnya yaitu ada untuk menjadi sadar akan pilihan seseorang dan membuat pilihan dengan bijak. Nah, di dalam konseling kelompok tersebut, alternatif itu dipilih berdasarkan keputusan peserta tersebut. Jadi tidak ada paksaan dari pemimpin kelompok ataupun dari pihak manapun. Nah, jadi di sini peserta tersebut diajarkan untuk membuat pilihan yang bijak, karena kalau misalnya dia salah memilih alternatif itu akan dia tanggung sendiri resikonya. Jadi dia harus pikirkan matang-matang alternatif mana yang akan ia ambil. Dan tujuan yang terakhir yaitu untuk belajar menghadapi orang lain dengan hati-hati, perhatian, dan kejujuran. Selanjutnya yaitu azas dalam layanan bimbingan kelompok ada beberapa. Nah, yang pertama kita bahas yaitu azas kerahasiaan. Nah, di sini para anggota harus bisa menyimpan dan merahasiakan informasi apa yang dibahas dalam kelompok tersebut dan tidak boleh diketahui orang lain pastinya. Nah, ini merupakan azas kunci dalam pemberian layanan bimbingan kelompok. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam bimbingan kelompok tersebut, peserta layanan sangat dilarang untuk memberitahukan kepada orang lain apa yang terjadi dalam bimbingan kelompok tersebut. Nah, ini merupakan azas kerahasiaan. Nah, selanjutnya yaitu ada azas keterbukaan. Nah, di sini para anggota diharapkan bebas terbuka mengemukakan pendapat, ide, saran, atau tentang apa yang dirasakan dan dipikirkan tanpa rasa malu dan ragu-ragu. Nah, karena kalau misalnya kita terbuka, maka permasalahannya akan lebih mudah diselesaikan. Nah, selanjutnya yaitu ada azas kesukarelaan yang ketiga. Nah, pada azas ini diharapkan konseling sukarela atau tanpa ragu-ragu dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk mengikuti bimbingan kelompok atau konseling kelompok ini dan menyampaikan masalah yang dihadapinya serta mengungkapkan segenap fakta, seluk-beluk, dan permasalahan itu kepada konselor. Nah, di sini konselor pun dapat memberikan bantuan dengan tidak terpaksa atau ikhlas. Nah, ini merupakan azas kesukarelaan dari konselornya sendiri ataupun pesertanya tersebut. Dan yang terakhir ada azas kenormatifan. Nah, azas kenormatifan ini diterapkan terhadap isi maupun proses penyelenggaraan layanan bimbingan kelompok. Semua layanan yang diberikan oleh konselor harus sesuai dengan norma-norma yang ada, termasuk prosedurnya, tekniknya, dan peralatan yang dipakai tidak menyimpang dari norma-norma yang ada, karena ini sudah ketetapan. Nah, jadi itu tadi azas dalam layanan bimbingan kelompok ya. Ada azas kerahasiaan, azas keterbukaan, azas kesukarelaan, dan azas kenormatifan. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu ada perbedaan bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Apa sih perbedaannya? Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat. Perbedaannya yang pertama yaitu bimbingan kelompok. Dengan bimbingan kelompok, siswa akan lebih mudah dan terbiasa dalam membuat struktur kognitif akan informasi yang didapatnya. Nah, sedangkan untuk konseling kelompok yaitu memberikan kesempatan bagi siswa untuk mendiskusikan serta merasakan pengalaman akan nilai-nilai psikologis tentang apa yang dialami dan orang lain alami sebagai serangkaian emosi yang kompleks. Nah, itu merupakan cuplikan singkat dari perbedaan bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Oke, kita bahas lagi yaitu tentang etik dalam bimbingan dan konseling kelompok.
Nah, etik dalam pelayanan bimbingan dan konseling kelompok merupakan standar etik yang berkaitan dengan tata pelaksanaan layanan, pemimpin kelompok, serta anggota kelompok itu sendiri. Nah, yang itu ada hubungan konseling, kepemimpinan kelompok, dan anggota kelompok. Nah, kerahasiaan, kesukarelaan, dan keputusan diambil oleh klien sendiri merupakan 3 etika dasar konseling. Pada layanan bimbingan kelompok dan konseling kelompok, ketiga etika itu pun diterapkan. Media dalam bimbingan dan konseling kelompok adalah terwujudnya dinamika kelompok yang merupakan sinergi dari semua faktor yang ada dalam suatu kelompok. Nah, artinya merupakan pengarahan secara serentak semua faktor yang dapat digerakkan dalam kelompok itu. Dinamika dimaknai juga sebagai suatu metode dan proses yang bertujuan meningkatkan nilai-nilai kerjasama kelompok. Artinya, metode dan proses dinamika kelompok ini berusaha menumbuhkan dan membangun kelompok yang semula terdiri dari kumpulan individu-individu yang belum saling mengenal satu sama lain, menjadi satu kesatuan kelompok dengan tujuan, satu norma, dan satu cara pencapaian berusaha yang disepakati bersama. Nah, peranan pemimpin disesuaikan dengan sifat dan tujuan kelompok. Pemimpin kelompok harus terus-menerus mengikuti perkembangan kelompok itu. Nah, peranan pemimpin disesuaikan dengan sifat dan tujuan kelompok itu. Pemimpin kelompok harus terus-menerus mengikuti perkembangan kelompok itu dan mengetahui secara tepat tingkat kesiapan anggota-anggota kelompok. Berkewajiban mendengarkan secara aktif segenap apa yang diutarakan oleh anggota kelompok dan menangkap dengan baik bagaimana anggota itu memandang dirinya sendiri. Nah, slide selanjutnya yaitu tentang apakah bimbingan kelompok dan konseling kelompok memiliki kelebihan dan kekurangan? Oh, pastinya mereka memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu kelebihan dari konseling kelompok. Nah, di sini kelebihan dari konseling kelompok itu sendiri yaitu anggota dapat berbagi dan bertukar ide, asumsi, dan membandingkan sudut pandang satu dengan yang lain sebagai sebuah kesempatan untuk memperoleh pengalaman dan mengubahnya. Keuntungan atau kelebihan yang selanjutnya yaitu mendorong dan memfasilitasi setiap anggota satu sama lain dalam memperoleh penerimaan diri, empati, tolong-menolong, solidaritas, dan keterampilan sosial lainnya. Yang ketiga yaitu melalui konseling kelompok, individu-individu mencapai tujuannya dan berhubungan dengan individu-individu lain dengan cara yang produktif dan inovatif. Selanjutnya yaitu perkiraan untuk menghadapi kenyataan hidup dan dorongan teman guna memelihara komitmen. Nah, melalui suasana konseling kelompok dapat dikembangkan suasana untuk menumbuhkan rasa toleransi, rasa percaya diri, dan peningkatan tanggung jawab. Nah, selanjutnya yaitu ada kekurangan dari konseling kelompok. Nah, di sini kekurangan dari konseling kelompok yaitu yang pertama ada tidak semua siswa cocok berada dalam kelompok. Beberapa di antaranya membutuhkan perhatian dan intervensi individual. Nah, selanjutnya yaitu tidak semua siswa siap atau bersedia untuk bersikap terbuka dan jujur mengemukakan isi hatinya terhadap teman-temannya di dalam kelompok. Nah, selanjutnya yaitu ada mengatur jadwal dan rencana pelayanan yang lebih susah karena melibatkan banyak orang. Selanjutnya, sulit untuk dibina kepercayaan, untuk itu dibutuhkan norma dan aturan main khusus. Dan yang terakhir ada persoalan pribadi. 1-2, anggota kelompok mungkin kurang mendapat perhatian dan tanggapan sebagaimana mestinya karena saking banyaknya orang ya kan. Karena perhatian kelompok terfokus pada persoalan pribadi anggota yang lain. Sebagai akibat, siswa tidak akan merasa puas. Nah, selanjutnya yaitu akan kita bahas kelebihan dan kekurangan dari bimbingan kelompok itu sendiri. Nah, yang pertama yaitu kelebihannya atau keuntungannya. Bimbingan kelompok di sini punya kelebihan 4. Yang pertama, konselor dan guru dapat berbagi informasi dan bekerja dengan banyak murid. Selanjutnya yang kedua yaitu tidak terlalu diperlukan kajian dan kesempatan dan keterampilan terapeutik mendalam layaknya konseling kelompok karena cenderung lebih ke arah instruksional proses. Nah, yang ketiga yaitu dapat dikatakan sebagai sebuah pendekatan interdisipliner. Bimbingan kelompok dapat diintegrasikan dengan subjek lain dalam lingkungan sekolah, misalnya kurikulum, seni, pembelajaran sosial, pembelajaran olahraga, dan lainnya. Dan yang terakhir yaitu bimbingan kelompok memiliki potensi untuk mengubah dan mengembangkan seluruh lingkungan kelas atau bahkan masyarakat sekolah dalam aspek positif.
Nah, jadi itu tadi ya merupakan kelebihan dari bimbingan kelompok. Dan yang terakhir yaitu ada kelemahan dari bimbingan kelompok. Nah, kelemahan dari bimbingan kelompok ini saya akan menyebutkan 3. Yang pertama yaitu bimbingan kelompok lebih berfokus pada pendidikan dan informasional. Nah, yang kedua yaitu dikarenakan jumlah anggota yang lebih banyak, maka kegiatan bimbingan kelompok tidak terlalu banyak memberikan waktu bagi setiap anggota untuk berkomunikasi dan berbagi satu sama lain dengan lebih intens atau lebih dalam. Dan yang terakhir yaitu karena bimbingan kelompok menggunakan teknik instruksional dan jumlah anggota yang lebih besar, terkadang membuat konselor lebih bersifat direktif dan terstruktur dalam melakukan pelayanan. Nah, jadi itu tadi kelebihan dan kekurangan dari konseling kelompok dan bimbingan kelompok tersebut. Oke, lanjut ke slide selanjutnya, yaitu tentang standar prosedur operasional bimbingan kelompok. Nah, menurut Prayitno dan Amti tahun 2004, standar prosedur operasional bimbingan kelompok itu ada 6. Yaitu yang pertama ada perencanaan kegiatan, selanjutnya yang kedua pelaksanaan bimbingan kelompok, ketiga ada evaluasi bimbingan kelompok, keempat ada analisis hasil evaluasi, kelima ada tindak lanjut, dan yang terakhir yaitu keenam laporan. Mari kita bahas secara singkat satu persatu. Yaitu yang pertama perencanaan kegiatan. Nah, perencanaan kegiatan yang dilakukan adalah mengidentifikasi topik yang akan dibahas dalam bimbingan kelompok, membentuk kelompok, menyusun jadwal kegiatan, menetapkan prosedur layanan, menetapkan fasilitas layanan, dan menyiapkan kelengkapan administrasi. Nah, itu merupakan perencanaan kegiatan. Selanjutnya yaitu ada pelaksanaan bimbingan kelompok. Nah, yang dilakukan guru bimbingan dan konseling adalah mengkomunikasikan rencana layanan bimbingan kelompok, mengorganisasikan kegiatan layanan bimbingan kelompok, menyelenggarakan layanan bimbingan kelompok meliputi tahap pembentukan, peralihan, kegiatan, dan pengakhiran. Nah, yang ketiga yaitu ada evaluasi bimbingan kelompok. Nah, menetapkan materi evaluasi, menetapkan prosedur evaluasi, menyusun instrumen evaluasi, mengoptimalisasikan instrumen evaluasi, dan mengolah hasil aplikasi instrumen. Kita lanjut yaitu yang kelima, ada analisis hasil. Yang keempat yaitu ada analisis hasil evaluasi. Nah, menetapkan norma atau standar analisis, melakukan analisis dan menafsirkan hasil analisis. Yang kelima yaitu ada tindak lanjut. Nah, menetapkan jenis dan arah tindak lanjut, mengkomunikasikan rencana tindak lanjut kepada pihak terkait, dan melaksanakan tindak lanjut. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, laporan. Nah, menyusun laporan bimbingan kelompok, menyampaikan laporan kepada pihak terkait, dan mendokumentasikan laporan. Nah, itu merupakan standar prosedur operasional bimbingan kelompok yang harus ada pada saat kita melaksanakan bimbingan kelompok. Nah, selanjutnya yaitu rencana pelaksanaan layanan bimbingan kelompok. Nah, rencana pelaksanaan layanan bimbingan kelompok merupakan perangkat yang harus disusun oleh guru bimbingan dan konseling sebelum melaksanakan layanan bimbingan kelompok. Nah, di sini dikembangkan sesuai topik yang telah dirumuskan dari hasil identifikasi kebutuhan peserta didik dalam aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, rencana pelaksanaan layanan bimbingan kelompok sekurang-kurangnya memuat identitas, topik, komponen layanan, bidang layanan, fungsi, tujuan, materi, sasaran, tanggal pelaksanaan, waktu, metode atau teknik, media atau alat, sumber bacaan, uraian kegiatan, dan evaluasi. Nah, itu merupakan rencana pelaksanaan layanan bimbingan kelompok. Selanjutnya yaitu ada tahapan-tahapan bimbingan kelompok. Nah, ada 4 tahapan bimbingan kelompok. Yang pertama yaitu pembukaan. Nah, di sini tahap pembukaan kegiatannya yaitu yang pertama menciptakan suasana saling mengenal, hangat, dan rileks. Selanjutnya yaitu menjelaskan tujuan dan manfaat bimbingan kelompok secara singkat. Nah, selanjutnya menjelaskan peran masing-masing anggota dan pembimbing pada proses kelompok yang akan dilaksanakan. Selanjutnya yaitu menjelaskan aturan kelompok dan mendorong anggota untuk berperan penuh dalam kegiatan kelompok. Selanjutnya yaitu memotivasi anggota untuk saling mengungkapkan diri secara terbuka. Dan yang terakhir, memotivasi anggota untuk mengungkapkan harapannya dan membantu merumuskan tujuan bersama. Kita lanjut yang kedua yaitu ada transisi. Nah, di sini tahap transisi kegiatannya yaitu melakukan kegiatan selingan berupa permainan kelompok, mereview tujuan dan kesepakatan bersama. Selanjutnya yaitu ada memotivasi anggota untuk terlibat aktif
dan mengambil manfaat dalam tahap inti. Dan yang terakhir, mengingatkan anggota bahwa kegiatan akan segera memasuki tahap inti. Nah, kita lanjut yang ketiga, yaitu ada tahap inti. Nah, yaitu tahap kegiatannya ya. Nah, di sini yang pertama yaitu ada mendorong tiap anggota untuk mengungkapkan topik yang perlu dibahas. Di sini ada dua, yaitu topik bebas dan topik tugas. Topik bebas yaitu kesepakatan bersama dari peserta layanan atau peserta bimbingan kelompok tersebut. Nah, untuk topik tugasnya yaitu topiknya yang memilih yaitu pemimpin kelompoknya. Selanjutnya yaitu ada menetapkan topik yang akan dibahas sesuai dengan kesepakatan bersama. Nah, mendorong tiap anggota untuk terlibat aktif saling membantu. Selanjutnya yaitu melakukan kegiatan selingan yang bersifat menyenangkan, mungkin perlu diadakan. Ya, mungkin sesekali perlu tes konsentrasi atau permainan yang singkat agar mereka tidak jenuh gitu kan. Nah, selanjutnya yaitu mereview hasil yang dicapai dan menetapkan pertemuan selanjutnya apabila dibutuhkan. Untuk yang terakhir yaitu tahap penutupan. Nah, kegiatannya yaitu yang pertama, mengungkapkan kesan dan keberhasilan yang dicapai oleh setiap anggota. Yang kedua yaitu merangkum proses dan hasil yang dicapai. Nah, yang ketiga yaitu mengungkapkan kegiatan lanjutan yang penting bagi anggota kelompok. Keempat yaitu menyatakan bahwa kegiatan akan segera berakhir di tahap penutupan ini. Dan yang terakhir menyampaikan pesan dan harapan. Nah, itu merupakan tahap-tahap dari bimbingan kelompok. Nah, setelah saya menjelaskan tentang rencana pelaksanaan layanan bimbingan kelompok dan tahap-tahapnya, nah ini ada contoh dari rencana pelaksanaan layanan bimbingan kelompok atau RPL bimbingan kelompok. Nah, untuk yang pertama yaitu ada judul besarnya, Rencana Pelaksanaan Layanan Bimbingan Kelompok Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2020 atau 2021. Nah, di sini ada tabel dan untuk yang pertama ada topik. Nah, topiknya yaitu topik tugas, yaitu topik yang ditentukan oleh pemimpin kelompoknya. Nah, komponennya yaitu komponen layanan dasar, bidang layanan yaitu bidang bimbingan belajar, fungsi layanannya yaitu untuk pemahaman dan pencegahan, tujuannya yaitu agar peserta didik mampu memberanikan diri untuk bertanya jika kurang paham atau kurang jelas saat belajar. Selanjutnya yaitu ada materinya yaitu malu bertanya sesat saat belajar. Selanjutnya yaitu sasaran layanannya yaitu adik-adik SMP Negeri 7 Kota Jambi. Tanggal pelaksanaannya yaitu 20 Oktober 2020, waktunya 1 kali 45 menit untuk satu sesi. Metodenya yaitu diskusi, tanya jawab, dan permainan. Media atau alatnya yaitu laptop, PowerPoint, Infocus. Sumber materinya yaitu internet. Nah, kita masuk ke tahap-tahapnya atau uraian kegiatannya. Yang pertama ada tahap awal. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, untuk tahap awal itu seperti dengan tahap pembukaan. Kita harus menciptakan suasana saling mengenal, hangat, dan rileks. Menjelaskan azas dan tujuannya dulu, menjelaskan peran masing anggota. Nah, selanjutnya yaitu ada menjelaskan aturan kelompok, memotivasi anggota untuk saling mengungkapkan diri secara terbuka, memotivasi anggota untuk mengungkapkan harapan, dan membantu merumuskan tujuan bersama. Kita masuk ke tahap peralihan atau tahap transisi. Nah, di sini guru bimbingan dan konseling atau konselor itu menanyakan jika ada siswa yang belum mengerti dan memberikan penjelasannya. Nah, untuk tahap selingan ini atau tahap transisi, melakukan kegiatan selingan berupa permainan kelompok, mereview tujuan dan kesepakatan bersama, memotivasi anggota untuk terlibat aktif dan mengambil manfaat dalam tahap inti. Selanjutnya yaitu mengingatkan anggota bahwa kegiatan akan segera memasuki tahap inti. Nah, yang ketiga yaitu ada tahap inti atau tahap kerja. Di sini yaitu yang dibahas materi yang akan dibahas bersama-sama. Nah, di sini ada juga mendorong tiap anggota untuk mengungkapkan topik yang perlu dibahas, menetapkan topik yang akan dibahas, mendorong tiap anggota untuk terlibat aktif saling membantu, melakukan kegiatan selingan, mereview hasil yang dicapai. Nah, itu merupakan tahap inti, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Yang terakhir yaitu ada tahap pengakhiran. Nah, di sini tahap pengakhiran yaitu menutup kegiatan dan tindak lanjut. Nah, di sini kita konselor menanyakan kesan dan pesan yang didapat oleh para peserta atau para anggota bimbingan kelompok, merangkum prosesnya, hasil yang dicapai, mengungkapkan kegiatan lanjutan yang penting bagi anggota kelompok,
menyatakan bahwa kegiatan akan segera berakhir dan menyampaikan pesan dan harapan. Nah, untuk evaluasinya yaitu ada evaluasi proses dan evaluasi hasil. Evaluasi proses yaitu dilakukan oleh guru BK atau konselor dengan melihat proses yang terjadi dalam kegiatan bimbingan kelompok. Nah, meliputi guru BK atau konselor terlibat dalam menumbuhkan antusiasme peserta dalam mengikuti kegiatan. Guru bimbingan dan konseling juga membangun dinamika kelompok, dan yang terakhir yaitu memberikan penguatan dalam didik membuat langkah yang dilakukan. Nah, untuk evaluasi hasilnya yaitu setelah mengikuti bimbingan kelompok yaitu ada mengajukan pertanyaan untuk mengungkap pengalaman konseli dalam bimbingan kelompok, mengamati perubahan perilaku peserta setelah bimbingan kelompok, atau konseling mengisi instrumen penilaian dari guru bimbingan dan konseling atau konselor. Nah, bisa juga misalnya konselor tersebut memberikan selembar kertas yang berisi pertanyaan dan peserta layanan tersebut diharapkan atau disuruh mengisi lembar kertas tersebut. Nah, itu merupakan evaluasi hasil. Nah, yang terakhir juga ada mengetahui kepala sekolahnya dan guru BK-nya namanya siapa. Nah, ini merupakan contoh dari RPL dan tahap-tahap dari bimbingan kelompok. Nah, selanjutnya yaitu ada teknik dalam bimbingan kelompok. Ada 4 teknik nih. Yang pertama yaitu diskusi kelompok. Kita bahas satu-satu ya. Nah, untuk diskusi kelompok yaitu konsep dasarnya adalah suatu percakapan yang dilakukan oleh 3 orang atau lebih melalui proses bertukar pikiran dan argumentasi ke arah pemecahan masalah secara bersama-sama. Nah, proses diskusi kelompok ini dapat dilakukan melalui forum diskusi dan diikuti oleh semua siswa di dalam kelas. Dapat pula dibentuk kelompok-kelompok lebih kecil. Yang perlu diperhatikan ialah para siswa dapat melibatkan dirinya untuk ikut berpartisipasi secara aktif di dalam forum diskusi kelompok. Nah, tujuannya itu sendiri yaitu ada 3 macam, yaitu untuk mengembangkan pengertian terhadap diri sendiri, mengembangkan kesadaran tentang diri atau self dan orang lain, dan mengembangkan pandangan baru mengenai hubungan antara manusia. Nah, diskusi kelompok dapat dikatakan sebagai jantungnya bimbingan kelompok karena hampir semua teknik bimbingan kelompok menggunakan diskusi sebagai cara kerjanya. Misalnya permainan peran, karya wisata, permainan simulasi, pemecahan masalah, homeroom, dan pemahaman diri melalui proses kelompok. Nah, yaitu tipe diskusi kelompok ada beberapa. Yang pertama yaitu the social problem meeting, yaitu para siswa berbincang-bincang memecahkan masalah sosial di kelasnya atau di sekolahnya, dengan harapan setiap siswa akan merasa terpanggil untuk mempelajari dan bertingkah dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Nah, selanjutnya yaitu ada the open-ended meeting. Nah, para siswa berbincang-bincang mengenai masalah apa saja yang hubungannya dengan kehidupan mereka sehari-hari, dengan kehidupan mereka di sekolah, dengan sesuatu yang terjadi di lingkungan sekitar mereka. Selanjutnya yaitu ada the educational diagnosis meeting. Nah, para siswa berbincang-bincang mengenai pelajaran di kelas dengan maksud untuk mengoreksi pemahaman mereka atas pelajaran yang telah diterima agar masing-masing anggota memperoleh pemahaman yang baik dan benar. Adapun prosedur diskusi kelompok. Nah, menurut Tati Romlah tahun 2006, pelaksanaan diskusi kelompok meliputi 3 langkah, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Nah, di sini perencanaan yaitu meliputi merumuskan tujuan diskusi, menentukan jenis diskusi, yaitu diskusi kelas, kelompok kecil, atau panel. Nah, selanjutnya itu melihat pengalaman dan perkembangan siswa. Nah, selanjutnya memperhitungkan waktu yang tersedia untuk kegiatan diskusi, dan yang terakhir mengemukakan hasil yang diharapkan dari diskusi, misalnya rangkuman, kesimpulan, atau pemecahan masalah. Nah, adapun pelaksanaannya yaitu fasilitator memberikan tugas yang harus didiskusikan, waktu yang tersedia untuk mendiskusikan tugas itu, dan memberitahu cara melapor tugas serta menunjuk pengamat diskusi apabila diperlukan. Dan yang terakhir yaitu penilaian. Nah, fasilitator meminta pengamat melaporkan hasil pengamatannya, memberikan komentar mengenai proses diskusi, dan membicarakan dengan kelompok. Nah, itu tadi tentang diskusi kelompok. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang sosiodrama. Nah, konsep dasarnya yaitu melalui sosiodrama atau permainan peran ini, konselor atau setiap anggota kelompok akan diajak untuk melakukan serangkaian peran yang mencerminkan kehidupan nyata atau perilaku-perilaku sosial yang menjadi kepedulian bersama setiap anggota. Dari peran yang dimainkan dilakukan diskusi dan pembahasan secara mendalam untuk mendapatkan
insight sehingga menjadi bahan pembelajaran sekaligus refleksi bagi setiap anggota. Nah, untuk tujuan dari metode sosiodrama yaitu agar siswa dapat menghayati dan menghargai perasaan orang lain, dapat belajar bagaimana memberi tanggung jawab, dapat belajar bagaimana mengambil keputusan dalam situasi kelompok secara spontan, dan merangsang kelas untuk berpikir dan memecahkan masalah. Selanjutnya yaitu ada prosedur teknik sosiodrama. Nah, di sini ada tahapan-tahapannya. Yang pertama yaitu persiapan, yaitu mengemukakan masalah dan tema yang akan disosiodramakan. Kemudian diadakan tanya jawab untuk memperjelas masalah dan peranan-peranan yang akan dimainkan. Selanjutnya yaitu membuat skenario sosiodrama. Jadi dibuat dulu skenarionya dalam tahap ini sebelum bermain peran. Nah, konselor menyiapkan skenarionya di dalam memainkan peran. Siswa tidak perlu menghafal naskah, hanya perlu mempersiapkan diri. Nah, siswa hanya melihat judul dan garis besar isi skenario yang berkaitan dengan apa yang akan dibahas. Selanjutnya yaitu menentukan kelompok yang akan memainkan sosiodrama. Sesuai dengan kebutuhan skenario, konselor memilih individu yang akan memegang peran tertentu. Nah, selanjutnya yaitu ada menentukan kelompok penonton dan menjelaskan tugasnya. Kelompok penonton adalah anggota kelompok lain yang tidak ikut menjadi pemain. Nah, misalnya apabila ada ya. Nah, tugas kelompok penonton adalah untuk mengobservasi pelaksanaan permainan. Nah, juga penelitian kelompok penonton atau kelompok pengamat juga dapat ditunjuk konselor dari luar anggota kelompok. Selanjutnya yaitu pelaksanaan sosiodrama. Pemimpin kelompok atau konselor memberikan kebebasan kepada anggota kelompok yang mendapat peran untuk melaksanakan peran yang dimainkan. Dalam permainan ini diharapkan terjadi identifikasi antara pemain maupun penonton dengan peran-peran yang dimainkannya. Siswa diberi kesempatan untuk mengekspresikan penghayatan mereka pada saat memainkan peran. Selanjutnya yaitu ada evaluasi dan diskusi. Setelah selesai permainan, diadakan diskusi mengenai pelaksanaan permainan berdasarkan hasil observasi dan tanggapan-tanggapan penonton. Nah, evaluasi ini adalah diskusi setelah pelaksanaan sosiodrama tadi. Selanjutnya yaitu ulangan permainan. Dari hasil diskusi dapat ditentukan apakah perlu diadakan ulangan permainan atau tidak. Nah, selanjutnya yaitu yang akan kita bahas yaitu psikodrama. Nah, psikodrama merupakan permainan peran yang dimaksudkan agar individu yang bersangkutan dapat memperoleh pengertian lebih tentang dirinya dan menemukan konsep pada dirinya, menyatakan kebutuhan-kebutuhannya, dan menyatakan reaksi terhadap tekanan-tekanan terhadap dirinya. Nah, dipertegas lebih jauh, dijelaskan bahwa psikodrama merupakan dramatisasi dari persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gangguan serius dalam kesehatan mental partisipan. Nah, sehingga tujuannya tuh perombakan dalam struktur kepribadian seseorang. Psikodrama bersifat kegiatan terapi dan ditangani oleh seorang ahli psikoterapi. Tujuan dari psikodrama adalah membantu peserta didik memperoleh pengertian yang baik tentang diri sendiri sehingga dapat menemukan konsep diri, kebutuhan-kebutuhan dan reaksi-reaksi yang tepat terhadap tekanan yang dialaminya. Nah, untuk komponen dalam psikodrama yaitu ada panggung permainan, yaitu adalah tempat untuk mereka memerankan dramanya. Selanjutnya yaitu ada pemimpin psikodrama. Nah, di sini pemimpin psikodrama mempunyai 3 peranan, yaitu sebagai produser, katalisator atau fasilitator, dan pengamat atau penganalisis. Selanjutnya yaitu ada peran utama atau protagonis. Pemegang peran utama adalah individu yang dipilih oleh kelompok dan pemimpin kelompok untuk memerankan kembali kejadian yang penting yang dialami mulai dari kejadian waktu yang lampau dan apa yang terjadi sekarang. Selanjutnya yaitu ada peran pembantu. Nah, pemeran pembantu atau pembantu terapis adalah siapa saja dalam kelompok yang membantu pemimpin kelompok dan pemeran utama dalam produksi psikodrama. Yang terakhir yaitu ada penonton. Nah, penonton ini merupakan peran pembantu juga dan memberikan dukungan yang sangat bernilai dan memberikan balikan kepada pemeran utama. Misalnya setelah psikodrama itu berlangsung, penonton akan memberikan tepuk tangan, sehingga pemeran utamanya akan merasa senang dan merasa sangat dihargai. Selanjutnya yaitu prosedur teknik psikodrama. Beberapa prosedur yang umum dilakukan adalah role play presentation, role reversal, soliloquy, aside, doubling, amplifying, mirror, dan modeling. Nah, untuk
Role presentation atau penyajian peran dilakukan dengan cara mengenalkan peran sederhana yang merupakan representasi dari kehidupan sehari-hari yang dilakukan oleh konseli. Untuk role reversal, yaitu konseli diajak untuk dihadapkan cara menukar peran dengan orang lain untuk melihat konflik dan aspek-aspek yang muncul melalui kacamata yang berbeda. Nah, selanjutnya itu ada soliloquy, yaitu individu yang berperan sebagai protagonis berlaku berpura-pura sendiri dan tidak seorang pun mendengarkannya walaupun sudah dinyatakan dengan keras. Selanjutnya yaitu ada aside. Nah, adalah memperbolehkan protagonis untuk menyuarakan perasaan dan atau pikiran yang akan tidak tepat kalau diucapkan dengan keras pada kehidupan asli. Doubling yaitu merupakan sisi lain dari protagonis. Nah, amplifying yaitu seperti halnya dengan menirukan gerakan dan perkataan layaknya amplifying yaitu seperti halnya namanya pelantangan, maka perannya adalah menyuarakan secara keras dan lantang. Nah, selanjutnya yaitu cermin atau mirror, yaitu suatu metode umpan balik supaya konseli melihat refleksi dirinya. Dan yaitu modeling di sini tidak bertujuan untuk mengajari secara langsung konseli tentang apa yang harus dilakukan. Nah, di sini juga ada pendapat secara proseduratif menurut Romlah, yaitu mengemukakan pelaksanaan psikodrama terdiri melalui 3 tahap, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, tahap diskusi, atau tahap berbagi pendapat dan perasaan. Nah, akan kita bahas yang terakhir yaitu teknik homeroom. Nah, konsep dasarnya yaitu merupakan salah satu teknik dalam bimbingan kelompok yang dilakukan oleh guru atau guru pembimbing dan siswanya dengan menciptakan suasana kekeluargaan yang bertujuan untuk mengenal lebih dekat siswanya sehingga dapat membantu menjadi lebih efektif. Nah, selanjutnya yaitu ada tujuan dari teknik homeroom, yaitu membantu mengatasi masalah siswa, mengakrabkan siswa dengan situasi baru, memahami diri dan menghargai pendapat orang lain, melatih sosialisasi dan komunikasi dalam kelompok, mengembangkan minat siswa. Adapun prosedur dari teknik homeroom, menurut Dumhur Surya 1975, dalam kesempatan homeroom itu diadakan tanya jawab, merencanakan suatu kegiatan, menampung pendapat, dan sebagainya. Homeroom dapat dibagi dalam 2 kelompok, yaitu kelompok besar antara 25-30 orang dan kelompok kecil yaitu 5-10 orang. Homeroom dilakukan berdasarkan suatu jadwal tertentu dalam ruang-ruang yang telah ditentukan. Nah, kegiatan homeroom dilakukan dalam suatu situasi dan suasana yang bebas serta menyenangkan. Program homeroom dilakukan secara periodik, dapat pula secara insidental sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi itu tadi teknik-teknik dalam bimbingan kelompok. Ada diskusi kelompok, sosiodrama, psikodrama, dan homeroom. Dan yang paling banyak digunakan yaitu diskusi kelompok. Nah, untuk slide selanjutnya yaitu apa saja sih standar prosedur operasional dari konseling kelompok? Yaitu ada perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, analisis, tindak lanjut, dan laporan. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya juga, perencanaan yaitu kegiatan dilakukan untuk membentuk kelompok, mengidentifikasi dan meyakinkan klien, dan juga menyiapkan kelengkapan administrasi. Untuk pelaksanaannya yaitu guru BK adalah mengkomunikasikan rencana layanan konseling kelompok, dan juga harus meliputi tahap-tahap seperti pembentukan, peralihan, kegiatan, dan pengakhiran. Nah, untuk evaluasinya yaitu menetapkan materi evaluasi, menetapkan prosedur evaluasi, mengoptimalisasikan instrumen evaluasi, dan mengolah hasil aplikasi instrumentasi. Untuk analisisnya yaitu menetapkan norma atau standar analisis, melakukan analisis, dan menafsirkan hasil analisis. Untuk tindak lanjutnya sendiri yaitu menetapkan jenis dan arah tindak lanjut dan mengkomunikasikan rencana tindak lanjut kepada pihak terkait dan melaksanakan tindak lanjut. Untuk yang terakhir yaitu ada laporan. Menyusun laporan konseling kelompok, menyampaikan kepada pihak terkait dan mendokumentasikan laporan. Jadi itu tadi standar prosedur operasional dari konseling kelompok. Nah, untuk standar prosedurnya yaitu konseling kelompok dan bimbingan kelompok itu sama saja. Nah, apa sih yang perlu dilakukan sebelum melaksanakan konseling kelompok? Nah, sebelum melaksanakan konseling kelompok, hendaknya menyusun RPL atau Rencana Pelaksanaan Layanan Bimbingan Kelompok atau yang disingkat dengan RPL KK atau RPLBK. Nah, untuk RPLBK yaitu bimbingan kelompok BK-nya. Nah, terus berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan maupun standar kompetensi kemandirian peserta didik dalam pengembangan bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir.
penyusunan RPLBK dan RPLKK untuk memberi arah kejelasan apa yang mau dilakukan. Yang kedua yaitu tahap-tahap pelaksanaan konseling kelompok. Apa saja sih tahap-tahapnya? Nah, yaitu terdiri di atas 4 tahap. Yang pertama yaitu tahap awal. Salah satu kunci yang akan mempengaruhi keberhasilan proses konseling kelompok. Konselor membuka sesi konseling, kemudian mengelola dan memanfaatkan dinamika kelompok membutuhkan waktu 1 atau 2 sesi pertama. Selanjutnya yaitu ada tahap transisi, yaitu tahap peralihan. Nah, selanjutnya yaitu ada tahap kerja atau tahap inti yang merupakan pembahasan materi yang akan dibahas merupakan inti. Selanjutnya yaitu ada tahap pengakhiran. Nah, tahap ini dimaksudkan untuk mengakhiri seluruh rangkaian kegiatan konseling kelompok. Selanjutnya yaitu guru BK atau konselor harus memahami sifat dasar konseling kelompok, yaitu penitik beratkan hubungan antar pribadi, komunikasi terbuka, kepercayaan dan dukungan, dan menjanjikan perkembangan bagi seluruh anggota kelompok, sehingga pemilihan teknik akan sesuai dan berjalan efektif. Nah, itu tadi ya apa yang perlu dilakukan sebelum melaksanakan konseling kelompok dan tahap-tahapnya. Oke, slide selanjutnya yaitu prosedur pelaksanaan evaluasi program bimbingan dan konseling. Nah, pelaksanaan evaluasi perencanaan program bimbingan dan konseling mencakup 5 tahap, yaitu yang pertama, menentukan tujuan evaluasi perencanaan program bimbingan dan konseling. Nah, di sini pada tahap ini merupakan tahap yang sangat penting karena dengan penetapan tujuan inilah para evaluator akan memulai langkah awal dalam penilaiannya. Selanjutnya yaitu menentukan kriteria evaluasi. Nah, di sini kriteria evaluasi merupakan patokan yang dapat digunakan untuk menilai suatu kegiatan atau aktivitas. Artinya berdasarkan kriteria tersebut, suatu kegiatan atau program dapat dikatakan berhasil atau belum berhasil. Nah, di sini dalam evaluasi terdapat 3 istilah, yaitu variabel, indikator, dan kriteria. Nah, selanjutnya yaitu memilih instrumen penilaian. Nah, di sini instrumen penilaian yang dipilih untuk digunakan dalam pengumpulan data berdasarkan tujuan dan jenis data yang dikumpulkan dalam penilaian proses. Dalam bimbingan dan konseling, jenis instrumen yang digunakan yaitu meliputi angket, kuesioner, pedoman observasi, dan studi dokumentasi. Selanjutnya yaitu ada analisis data. Nah, data yang telah terkumpul dengan berbagai instrumen pengumpulan data dianalisis dengan menggunakan analisis data baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Hasil analisis data setiap indikator selanjutnya dibandingkan dengan kriteria yang ada pada indikator sehingga dapat disimpulkan apakah setiap indikator dalam pelaksanaan program bimbingan telah sesuai atau belum. Selanjutnya yaitu pembuatan laporan. Nah, di sini pembuatan laporan berdasarkan analisis data, maka selanjutnya disusunlah laporan pelaksanaan penilaian proses dalam bimbingan dan konseling. Di sini dalam laporan membuat deskripsi hasil, analisis hasil, dan pengambilan keputusan. Deskripsi hasil yaitu upaya untuk memberikan gambaran hasil penilaian proses yang telah dilaksanakan pada tahap analisis data. Nah, analisis hasil yaitu gambaran pencapaian dari yang sudah ada dalam deskripsi tersebut. Hasil yang diperoleh pada deskripsi kemudian dibandingkan dengan kriteria sehingga dapat diketahui. Dan yang terakhir yaitu ada pengambilan keputusan, yaitu suatu proses untuk menentukan pada aspek apa dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Oke, untuk slide yang terakhir yaitu tentang apa sih evaluasi layanan bimbingan kelompok dan konseling kelompok itu. Nah, evaluasi layanan bimbingan kelompok dan konseling kelompok adalah proses mengumpulkan informasi secara terencana untuk menentukan derajat kualitas keberhasilan layanan bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Oke, yang kedua yaitu ada mengapa evaluasi perlu dilakukan. Nah, untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan digunakan sebagai dasar pengembangan pada layanan berikutnya. Untuk yang ketiga, nomor 3 yaitu dari mana kita bisa melihat keefektifan layanan BK tersebut. Nah, penilaian hasil dilakukan untuk memperoleh informasi tentang keefektifan layanan BK dilihat dari hasilnya, yang kegiatan dan pelaksanaannya dilakukan pada akhir suatu program atau kegiatan.
Pelaksanaan tindak lanjut ini sebagai bentuk respon cepat terhadap refleksi yang dilakukan oleh guru BK atau konselor atas permasalahan-permasalahan yang teridentifikasi selama proses pemberian layanan. Tindak lanjut sebagai tahap akhir dilakukan untuk memperbaiki program bimbingan dan konseling tahun berikutnya. Jika hasil evaluasi secara keseluruhan disimpulkan baik, maka tindak lanjut dapat dilakukan dalam bentuk pengembangan atau peningkatan program menuju pencapaian tujuan dengan target yang lebih tinggi dan kompleks. Nah, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling kelompok, maka bisa diberikan tindak lanjut, misalnya layanan konseling individual, bimbingan klasikal sesuai kebutuhannya. Nah, untuk yang nomor 4 yaitu bagaimana dengan laporannya. Nah, laporan pelaksanaan bimbingan kelompok dan konseling kelompok dibuat guru BK atau konselor untuk memberikan informasi perkembangan kemajuan serta capaian akhir layanan bimbingan kelompok dan konseling kelompok kepada seluruh pihak yang terlibat dan berkepentingan. Selanjutnya yaitu menyediakan mekanisme umpan balik bagi pihak yang terlibat dan berkepentingan terhadap program bimbingan dan konseling dalam rangka modifikasi dan pengembangan. Nah, yang ketiga sebagai bentuk pertanggungjawaban atau akuntabilitas terhadap pelaksanaan bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Nah, itu merupakan materi terakhir dari video saya ini. Semoga bisa memahaminya semuanya ya, dan semoga penjelasan saya juga bisa mudah dimengerti. Terima kasih. Nah, jadi itu tadi video review tentang materi mata kuliah prosedur kelompok dalam konseling. Di sini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan dan kekurangan saya dalam menjelaskan materi tersebut. Nah, saya ucapkan terima kasih banyak. Selamat menonton dan semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.